Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, pada kesempatan ini Pak Aji akan menyampaikan materi tentang alinemen horizontal part yang pertama, yaitu tentang kaidah desain tikungan. Dari kaidah desain tikungan ini, para pemirsa, ini merupakan apa sebenarnya prinsip-prinsip ketika kita mau desain suatu geometrik jalan di tikungan. Nah, di dalam materi ini akan dijelaskan tentang bagaimana pengertian dari alignment horizontal itu, kemudian prinsip-prinsip yang harus dipegang seperti apa, radiusnya seperti apa, dan sebagainya. Tentu di dalam desain ini tidak terlepas dari kecepatan rencana dari beberapa hal materi Pak Aji yang sebelumnya sudah membicarakan tentang hal itu. Jadi kriteria desain utama tentang kecepatan rencana itu menjadi pokok yang paling penting ya. Nah, kemudian tentunya di dalam desain tikungan ini ada berbagai macam jenis kan. Ada yang full circle, lengkung lingkaran penuh, kemudian ada yang lengkung peralihan atau spiral, atau kombinasi-kombinasi dan seterusnya. Nah, kemudian di materi ini juga dijelaskan tentang jenis-jenis dari bagaimana bentuk tikungan itu. Ada yang mungkin tikungan sederhana, satu tikungan saja, ada yang dua tikungan ya, belok kanan kemudian lanjut belok kanan lagi, atau tikungan balik, belok kanan kemudian belok kiri dan seterusnya. Nah, ini dijelaskan oleh Pak Aji beberapa hal apa sebenarnya yang perlu diperhatikan, makanya disebut dengan kaidah-kaidah desain. Ya, tentu ini perlu dipahami para pemirsa ketika kita akan desain tentang geometri jalan untuk alignment horizontal, karena filosofinya ada di sini. Ada beberapa faktor-faktor ya, misalnya bagaimana desain jalan itu tidak boleh lurus terus tanpa belok-belok, tanpa naik turun, itu juga kurang bagus, itu bisa menimbulkan kelelahan dan ngantuk bagi pengemudi. Oleh karena itu, bagaimana sebenarnya desain, untuk itu para pemirsa silahkan simak penjelasan Pak Aji berikut ini. Ya, jumpa lagi dengan Pak Aji di kanal YouTube Aji Suraji. Para pemirsa, pada kesempatan ini Pak Aji akan menyampaikan materi tentang alignment horizontal. Part yang pertama, ini adalah topik tentang kaidah desain tikungan. Para pemirsa, ini merupakan salah satu bagian materi dari desain geometrik jalan, di mana materi ini mengacu kepada Pedoman Desain Geometrik Jalan 2021 PDGJ 21 Bina Marga. Nah, ini saya buat berseri khusus untuk alignment horizontal, karena memang membicarakan alignment horizontal itu banyak hal yang harus dibicarakan. Salah satunya di bagian awal adalah kaidah atau pokok-pokok pikiran terkait dengan desain tikungan. Oke, baik para pemirsa. Apa yang dimaksud dengan alignment horizontal? Jadi, alignment horizontal jalan itu adalah berupa serangkaian bagian-bagian jalan yang lurus dan melengkung, berbentuk busur lingkaran, dan yang dihubungkan oleh lengkung peralihan atau tanpa lengkung peralihan. Intinya para pemirsa adalah alignment horizontal itu adalah bentuknya adalah tikungan jalan ya. Tikungan jalan itu berarti ada bagian yang lurus, kemudian ada yang bagian melengkung. Nah, melengkung itu ada dua macam, ada yang langsung busur lingkaran saja, atau ada kombinasi antara lingkaran dan lengkung peralihan, atau sering disebut dengan istilah spiral, lengkung spiral ya. Jadi lengkung spiral itu yang dimaksud adalah lengkung peralihan, di mana lengkung spiral itu ada suatu kurva, setiap pergeseran titik dalam satu kurva itu mengalami perubahan radius ya. Tentu berarti artinya apa? Bahwa alignment horizontal ini didesain dari yang kombinasi lurus dan melengkung, ada lingkaran dan ada lengkung peralihan. Para pemirsa, kaitannya dengan alignment horizontal, maka kecepatan kendaraan atau kecepatan desain itu memang pegang peranan kunci di sini, sehingga dikatakan bahwa
kecepatan kendaraan yang digunakan pengemudi untuk berjalan di jalan, artinya yang sedang melaju di jalan raya itu, dipengaruhi terutama oleh persepsi pengemudi terhadap fitur alignment horizontal, selain fitur elemen-elemen jalan yang lain seperti rambu batas kecepatan. Jadi, ada erat kaitannya antara bagaimana kecepatan yang dipilih oleh pengemudi itu kaitannya dengan kondisi alignment horizontal itu sendiri. Oke. Nah, berdasarkan kenyataan ini, maka bila mana arah lintasan desain alignment harus diubah karena sesuatu hal atau karena penyesuaian dengan kondisi topografi, maka digunakan adalah lengkung horizontal. Ya, tentu intinya begini, tidak mungkin membangun jalan itu lurus semua. Lah kalau lurus semua, gimana mau mengarah kepada asal dan tujuan? Pasti ada berbelok-beloknya. Lah, itulah yang disebut dengan pada akhirnya adalah lengkung horizontal, di mana gabungan antara jalan yang lurus atau jalan tangan dengan lengkung-lengkungnya, baik itu lingkaran maupun peralihan. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana sebenarnya seandainya kita ingin desain alignment horizontal itu? Apa sebenarnya rekomendasinya? Yaitu arahannya, radius lengkungan harus cukup besar untuk mengizinkan kecepatan tempuh di lengkungan sama dengan pada bagian lurus atau di sepanjang ruas jalan yang sedang desain. Artinya begini sebenarnya, radius tikungan pada ini dimaksudnya itu harus sebesar-besarnya. Maksudnya jangan seminim-minim, semampang itu bisa desain radius besar. Kenapa harus kecil begitu? Kenapa? Karena pada dasarnya adalah untuk mempertahankan kecepatan ini mirip dengan ketika di jalan yang lurus, begitu maunya. Cuma jujur ya tidak mungkin ya selalu saja bahwa kecepatan pada jalan yang lurus itu berbeda dengan kecepatan pada tikungan. Secara operasional begitu. Walaupun secara desain sudah dibikin sedemikian rupa, tikungan itu secara teoritis tidak perlu pengemudi mengurangi kecepatan. Tetapi di lapangan tetap harus, karena memang adanya gaya sentrifugal yang harus dikendalikan ketika ada di tikungan terkait dengan kecepatan, terkait dengan massa kendaraan itu sendiri, terkait dengan koefisien gesek antara ban dengan permukaan jalan, itu semua akan menjadi satu kesatuan terkait dengan bagaimana kesetimbangan kecepatan yang diambil oleh pengemudi itu. Desain alignment horizontal hendaknya dipilih sebisa mungkin lurus dengan radius tikungan besar, tadi seperti yang disampaikan, kecuali panjangnya yang perlu dibatasi untuk menetralisir monotonitas bentuk jalan yang membosankan pengemudi sehingga melalaikan kewaspadaan pengemudi. Intinya begini para pemirsa, jadi membuat jalan yang lurus dan tidak ada tikungan, tidak ada naik turun, itu sebenarnya tidak bagus, itu membosankan. Justru itu akan menjadi pemicu terjadinya kecelakaan karena pengemudi akan terlena jalan yang enak itu. Oleh karena itu kombinasi antara lengkung vertikal, lengkung horizontal, kemudian dengan berbagai macam variasi-variasi di lapangan justru akan membuat pengemudi itu merasa dinamis, tidak ngantuk, tidak membosankan. Ini maunya seperti itu ya. Tetapi bukan berarti diperbanyak belok-beloknya, tidak. Ada yang lurus tetapi pada jarak tertentu harus sudah ada tikungan. Boleh datar terus tetapi harus ada miringnya sedikit untuk mengamankan supaya air limpasan ketika hujan itu bisa segera mengalir ya. Oke, selanjutnya tikungan dengan kurva lingkaran. Ya, tadi saya sampaikan. Jadi ada kurva ketika lengkung horizontal itu, baik itu lingkaran penuh maksudnya full circle maupun berbentuk
lengkung peralihan spiral ya. Ada dua para pemirsa sebenarnya kurva itu. Kurva lingkaran atau lingkaran penuh atau full circle itu yang pertama. Yang kedua adalah kurva spiral atau disebut dengan istilah lengkung peralihan. Oke, bagaimana itu untuk kurva lingkaran? Jenis lengkung horizontal yang paling umum digunakan memang adalah kurva lingkaran, paling umum, enak memang ya, desainnya gampang dan seterusnya ya. Kemudian persyaratan radiusnya juga cukup besar ya. Semua elemen geometrik harus ekonomis dan berkeselamatan. Ini para pemirsa, titik tekannya di berkeselamatan ini. Ekonomis jelas ya, berkeselamatan juga perlu dipikirkan oleh para desain jalan, bagaimana supaya betul-betul jalan itu berkeselamatan. Pada saat jalan dioperasikan, pengguna jalan dapat menggunakan kecepatan mendekati kecepatan desain. Ingat, mendekati kecepatan desain, bukan pada kecepatan desain ya, terutama pada tikungan ya. Lurus saja juga begitu. Karena begini para pemirsa, kenapa dikatakan mendekati? Ketika kita desain mungkin bagus, tetapi kondisi lapangan itu tidak sepenuhnya ideal seperti kita desain ya. Misalnya marka, rambu, ada saja itu yang mesti mengalami penurunan fungsi ya, marka sudah redup ya. Kemudian koefisien gesek kekasaran permukaan itu juga sudah terjadi penurunan sehingga tidak mungkin. Padahal kecepatan desain itu didesain untuk yang ideal. Pandangannya jarak pandangnya cukup, kemudian kekesatannya cukup, kemudian mobilnya juga prima ya. Nah, itu saya yakin di lapangan tidak sepenuhnya bisa dipenuhi oleh itu ya. Oke. Hal ini dapat dicapai dengan mendesain seluruh komponen geometrik berdasarkan kecepatan desain. Tentu. Jadi acuannya adalah VD atau kecepatan desain ini akan diturunkan menjadi suatu kriteria-kriteria desain yang lainnya, komponen-komponen jalan, baik itu radius, kemudian bahu jalan, kemudian pelebaran tikungan dan segala macamnya. Oke, selanjutnya pertimbangan desain tikungan. Apa yang menjadi pertimbangan? Jadi, desain kurva jalan harus didasarkan pada hubungan antara kecepatan, jadi kecepatan desain tadi, kelengkungan tikungan tadi, kemudian super elevasi, kemiringannya, dan gesekan melintang jalan antara ban dan kendaraan dengan perkerasan jalan. Jadi, saya ulangi, jadi ketika desain ada kaitannya dengan kecepatan, kemudian kelengkungan, super elevasi, dan gesekan. Ya, inilah yang perlu dipikirkan sehingga ada semacam hukum mekanika. Ini kalau di SMA dikenal dengan teori fisika itu. Jadi yang nilai-nilai variabelnya tergantung pada nilai-nilai praktis dan faktor-faktor empiris pada rentang variabel yang digunakan. Tentu nanti berlaku hukum-hukum mekanika, ada kecepatan, ada massa kendaraan, ada gaya sentrifugal, kemudian ada kemiringan, itu harus didesain sedemikian rupa sehingga betul-betul ini merupakan kondisi yang setimbang. Oke, nah kemudian di dalam tikungan itu ada berbagai macam kondisi tentunya. Ada yang disebut dengan namanya tikungan gabungan. Nah, tikungan gabungan. Jadi ada tikungan satu saja ribet ya, apalagi gabungan ya. Tetapi faktanya di dalam desain dikenal dengan namanya tikungan gabungan. Ya. Apa itu tikungan gabungan? Yaitu merupakan tikungan-tikungan horizontal dengan radius yang berbeda dalam arah yang sama dan terhubung pada titik sambungnya. Jadi begini, tikungan gabungan. Habis nikung, kemudian langsung nikung lagi. Ya, begitu. Nah, itu namanya tikungan gabungan dengan radius yang berbeda. Nah, itu disebut dengan tikungan gabungan. Itu arahnya sama dalam satu arah, harus nikung ke dalam, kemudian nikung ke dalam lagi. Nah, tentunya sebaliknya nanti di halaman berikutnya ada tikungan yang arah balik atau tikungan S ya. Tapi ini adalah yang tikungan gabungan itu menikung ke kanan lagi, kemudian menikung ke kiri, kemudian ke kiri lagi dan seterusnya begitu. Nah, pada umumnya penggunaan tikungan gabungan tidak disarankan
karena bisa menyebabkan masalah akibat pengemudi tidak melihat perubahan tikungan dan tidak mengantisipasi perubahan kesehatan menyamping. Nah, ya namanya pengemudi ya tidak langsung terasa memang kalau itu tikungan gabungan. Tapi sebenarnya menurut saya semampang secara teknis desain itu memungkinkan, monggo disilahkan ya, walaupun di sini tidak disarankan. Tapi memang sebenarnya ada semacam rekomendasi sebenarnya. Tikungan gabungan itu kalau mau digabung, ya cukup satu tikungan saja itu, nanti tinggal R-nya berapa. Makanya di sini dinyatakan bila mungkin ganti tikungan gabungan dengan tikungan kurva tunggal. Jadi habis menikung lagi itu kalau kita redesign bisa saja juga satu tikungan tapi R-nya yang langsung bisa mengcover dua tikungan tadi ya. Tetapi jika tikungan gabungan tetap diperlukan, maka perlu berbagai pertimbangan. Di antaranya tentunya ada kaitannya dengan radius ya, diharapkan radiusnya kurang dari 1000 meter ya. Kemudian tidak boleh ada lebih dari 2 tikungan dengan radius yang mengecil dan faktor-faktor yang lain. Ini saya ambil yang penting saja. Ingin lengkap silahkan baca di PDGJ 21 ya. Nah, kemudian ada tikungan gabungan yang searah atau broken back curve ya. Tikungan gabungan searah. Apa itu tikungan gabungan searah? Kurva broken back adalah lengkung-lengkung horizontal yang berbelok searah disambungkan oleh bagian lurus yang pendek atau kecil, berbelok searah yang dihubungkan oleh lengkung dengan radius lebih besar yang juga berbelok searah. Sebenarnya ini mirip dengan tikungan gabungan tadi, namun ada dipisah oleh bagian yang lurus di sini. Jadi nikung lurus sedikit, kemudian nikung lagi. Tapi arahnya sama, nikung ke kanan, kemudian lurus sedikit, kemudian nikung lagi. Gitu kira-kira broken back curve itu. Lengkung broken back hendaknya dihindari sebisa mungkin karena hampir mustahil untuk menyediakan besaran superelevasi yang benar sepanjang bentangnya. Dan juga sama sulitnya untuk menghasilkan kemiringan tepi perkerasan yang memadai. Ya, memang ini kompleks ya. Tetapi secara teoritis menurut saya masih memungkinkan ya. Mungkin ada suatu medan tertentu yang dimana membutuhkan tikungan gabungan dan menyesuaikan medan ya. Kalau seandainya Anda di daerah pegunungan tahu situasi misalnya Batu Pujon itu ya memang kadang bisa saja tidak bisa dihindari adanya broken back curve ini ya. Kemudian kalau itu ke arah Medan Brastagi, daerah pegunungan, tikungannya banyak, ekstrim. Nah itu juga rasanya masih memungkinkan. Medannya itu memaksa kita untuk bisa membuat jenis yang broken back curve. Kemudian tikungan Sitinjau Lawi ya di Sumatera ya, itu juga dan sekitarnya sana ekstrim-ekstrim sehingga barangkali memungkinkan untuk dibuka jenis tikungan yang gabungan searah tadi, broken back curve ya. Jadi oke, itu ya kita lihat di sini di contoh gambar disampaikan di sini para pemirsa. Ini ada dua gambar, gambar 515 ini jenis tikungan gabungan broken back. Kemudian gambar yang 516 ini adalah pandangan pengemudi pada tikungan gabungan broken back. Jadi ini kalau kita lihat dari atas, kemudian yang bawah ini kalau kita lihat perspektifnya seperti apa. Nah, di sini gambar yang kiri, tikungan broken back disambung oleh trek yang lurus. Nah, di sini ada yang lurus ini. Nah, ini. Jadi setelah menikung, kemudian ada yang lurus, kemudian menikung lagi. Nah, ini namanya adalah untuk broken back tapi disambung oleh trek yang lurus. Nah, kemudian yang sebelah kanan di sini, gambar di sini, tikungan broken back disambung oleh lengkung radius besar. Nah, jadi ini menikung, kemudian di sini itu menikung lagi, radiusnya besar, kemudian di sini menikung lagi dengan radius yang kecil. Ini berarti ini R kecil, R besar, kemudian R kecil lagi. Nah, masih memungkinkan para pemirsa. Jadi
memang teori-teori ini untuk mengakomodasi kondisi lapangan yang memang tidak dimungkinkan ya, terutama daerah pegunungan ini kadang memang tidak bisa dihindari. Jangankan seperti ini, untuk memenuhi standar saja di pegunungan itu sulit ya, kombinasi antara lengkung vertikal dan horizontal, tanjakannya harus begini, nah itu ya berat memang ya, tapi oke lah, namanya juga pedoman itu juga memang harus bisa mengakomodasi resiko yang seminimal mungkin. Nah, jadi bentuk-bentuk tikungan ini kalau secara perspektif di sini, jadi ini belok, kemudian ini ada lurus sedikit, kemudian belok. Ya, nah ini ya. Kemudian ini lurus, kemudian ini belok kanan, kemudian ini lurus lagi. Nah, ini kelihatan di sini para pemirsa, di sini itu adalah semacam disambung oleh trek yang lurus di sini. Sedikit tapi ya, sedikit. Ya. Boleh disebut trek lurus atau mungkin ini di tengah-tengah ini adalah lengkung yang lebih besar. Ya, oke, ini contohnya para pemirsa untuk yang tikungan yang broken back. Nah, kemudian, nah ini tikungan gabungan balik. Ini merupakan versi lain yang ketika tadi kita ngomong tentang tikungan gabungan yang searah maupun broken back ya. Nah, ini tikungan gabungan balik itu disebut dengan kurva S, artinya menikung ke kiri kemudian menikung ke kanan. Nah, langsung lanjut. Atau sebaliknya, menikung ke kanan kemudian baru ke kiri dan seterusnya. Oke, baik. Tikungan gabungan balik atau tadi kurva S adalah alinemen horizontal berbentuk huruf S yang dibentuk dari gabungan dua tikungan sederhana yang berlawanan arah. Ingat ya, berlawanan arah dan dihubungkan pada titik singgung baik di akhir maupun di awal busur lingkaran atau lengkung peralihan. Intinya bisa gabungan, tapi pada dasarnya adalah ini. Jadi kurva S itu belok ke kiri kemudian langsung ke kanan atau belok ke kanan langsung ke kiri. Itu namanya untuk kurva S ya. Tikungan tersebut juga bisa disambung oleh bagian lurus yang pendek, boleh. Jadi mirip dengan yang model yang broken back tadi. Jadi di antaranya tikungan itu bisa disambung dengan suatu lengkung peralihan atau bagian yang lurus. Penyediaan bagian lurus di antara dua tikungan dikehendaki agar rotasi perkerasan bisa terjadi pada bagian jalan yang lurus dan lebih dikehendaki agar panjangnya mencukupi untuk rotasi super elevasi. Ingat ya, rotasi super elevasi, rotasi penuh dan bisa diterapkan pada laju rotasi yang diizinkan sesuai dengan kecepatan desain. Ya. Para pemirsa, memang titik kritisnya di super elevasi ini. Super elevasi ini perubahan ketika itu belok kiri, super elevasinya akan berarti miring ke kiri ya. Kemudian ketika mau balik ke kanan, maka ini super elevasinya yang bagian kanan akan lebih rendah. Nah, perubahan ini disebut dengan namanya rotasi super elevasi, perubahan rotasi ya. Nah, ini memang kritis ya. Makanya kalau kendaraan tidak stabil ini bisa mental ya, habis kiri langsung banting kanan, ini bisa berbahaya. Makanya sedapat mungkin kalau bisa disambung dengan yang lurus untuk menetralisir dulu tentang super elevasi ini ya. Oke, tentunya untuk desain tikungan gabungan balik ini ada juga sudah diarahkan di dalam PDGJ, ada kisi-kisinya seperti apa, harus begini jaraknya dan seterusnya ya. Oke, nah kemudian panjang bagian alignment yang lurus. Nah, jadi ketika kita mendesain lengkung horizontal, kemudian ada bagian yang lurus. Seperti apa kisi-kisinya? Jalan lurus dan panjang. Nah, begini ya. Jadi memang kita desain jalan itu seni tersendiri ya. Misalnya jalan tol panjangnya 100 kilo. Nah, ini tidak bisa dirancang lurus terus. Nah, itu tidak enak, tidak nyaman ya. Di sini dinyatakan bahwa jalan lurus dan panjang dalam waktu berkendaraan yang lama dengan kecepatan tinggi dan tingkat konsentrasi yang tinggi cenderung menyebabkan kelelahan dan ngantuk ya.
Jadi inilah yang namanya juga manusia ya, kelelahan dan ngantuk. Nanti di layar berikutnya ada skema yang akan dijelaskan Pak Aji ya. Berdasarkan hal ini dan beberapa faktor lain, desain panjang alignment area jalan yang lurus perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Nah, lalu bagaimana kalau lurus itu? Ada efek negatifnya. Yang pertama adalah silau sorotan lampu ya. Silau sorotan lampu malam hari dari kendaraan yang berlawanan arah menjadi mengganggu. Jelas lurus itu. Lurus panjang terus loh maksud saya itu. Lurus itu boleh tetapi variasi setelah sekian kilo harus tidak ada lagi biar tidak bosan tadi itu ya. Pengemudi akan sulit memperkirakan kecepatan kendaraan yang datang dari arah berlawanan ya. Ya karena memang ini apa ya, kayak semacam halusinasi pengemudi ya, apalagi kalau malam itu kan sepi, kemudian jaraknya jauh, jarak seperti apa dan seterusnya itu memang kadang orientasi pikiran pengemudi bisa tidak fokus ya. Makanya di sini sampai dinyatakan sulit memperkirakan kecepatan. Nah, ini yang juga yang penting. Kalau siang hari seperti apa? Silau sinar matahari pagi dan sore ya yang cenderung ketinggian matahari itu berada di hadapan mata ya. Pada jalan dengan sumbu alignment arah timur barat yang bisa menyilaukan mata pengemudi. Ini juga sorotan. Makanya sorotan lampu kalau terlalu lama panjang itu juga tidak enak. Makanya harus ada beloknya variatif sehingga mata ini juga tidak mudah lelah. Begitu ya. Oke, baik. Nah, lalu bagaimana sebenarnya? Ini dijelaskan lebih rinci oleh Pak Aji. Saya sebut di sini adalah skema faktor kelelahan dan ngantuk. Jadi kelelahan dan ngantuk ini memang penyakitnya pengemudi ya. Ada beberapa faktor yang tadi sudah dijelaskan, tapi akan saya uraikan lagi. Jadi ketika jalan yang lurus dan panjang, ini core-nya ada di sini. Ketika desain jalan itu apakah jalan lurus atau jalan panjang, jadi berpuluh-puluh kilo begitu ya. Maka kalau diimbangi dengan pengemudiannya itu lama ya, jadi berarti tadi karena panjang, durasinya lama pengemudinya, kemudian kecepatannya juga sangat tinggi sekali, kemudian tentunya butuh konsentrasi tinggi. Kalau sebenarnya semua pengemudi memang harus berkonsentrasi. Menurut saya ini suatu variabel yang tambahan yang memang syarat mutlak bahwa pengemudi harus konsentrasi. Cuman hal-hal yang lain ini yang perlu kita olah begitu ya. Bagaimana jalan yang supaya lurusnya itu tidak terlalu panjang, ini harus didesain sedemikian rupa. Nah, para pemirsa, faktor-faktor ini tadi yang disebutkan Pak Aji ini akan bisa memicu terjadinya kelelahan dan ngantuk pengemudi ya. Pengemudi loh ya, bukan penumpang. Penumpang tidak ada urusannya dengan bagaimana perilaku di jalan raya ya. Nah, maka kelelahan dan ngantuk yang dipicu oleh berbagai faktor tadi, jalan lurus, jalan panjang, durasi lama, konsentrasi tinggi, kecepatan tinggi, maka kelelahan dan ngantuk ini akan memicu terjadinya potensi resiko kecelakaan. Nah ini yang menjadinya sudah banyak terjadi contoh kasus di Cipali ya, Cikampek Palimanan itu sering terjadi kecelakaan dengan kecepatan tinggi dengan kondisi yang tidak berbeda jauh dari penjelasan Pak Aji ini. Oleh karena itu desain jalan itu harus ada dinamikanya, ada belok-beloknya, ada naik turunnya sedikit, tapi tidak ekstrim kalau lahannya cukup ya. Oke, selanjutnya bagaimana penyediaan lengkung peralihan? Sebelumnya tadi kita berbicara tentang ada suatu lengkung yang berupa lingkaran penuh atau full circle. Nah, lalu bagaimana kalau itu lengkung peralihan? Lengkung peralihan itu bahasa lainnya adalah kurva spiral ya. Kurva spiral di mana suatu kurva pada setiap perpindahan titik pada kurva tersebut mengalami perubahan radius ya, makin besar atau makin kecil radiusnya, itu namanya kurva spiral. Nah, lengkung peralihan digunakan untuk menghubungkan bagian lurus jalan dengan busur lingkaran agar lintasan kendaraan dapat berubah mulus
di dalam jalur lalu lintas. Ya, jadi lengkung peralihan memang dikombinasikan dengan busur lingkaran, itu yang lebih bagus. Memang ada beberapa desain yang lengkung peralihan tanpa melibatkan busur lingkaran. Cuman beberapa desain pengalaman Pak Aji di lapangan ketika ada paket pekerjaan desain geometrik, ini kurang disarankan ya, murni hanya lengkung peralihan. Memang tidak nyaman, apalagi untuk tikungan yang tajam. Makanya sedapat mungkin lengkung peralihan ini dikombinasi dengan lengkung lingkaran. Supaya apa? Ini tadi, mulus. Di dalam ketika menikung itu kendaraan lebih stabil ya. Tidak ada yang keluar trek ya, tidak keluar lajur, rodanya aman dan seterusnya ya. Oke. Lengkung peralihan akan memberikan jalur belok alami kendaraan yang mudah dilalui dan menyebabkan gaya lateral meningkat dan menurun secara gradual seiring gerakan kendaraan memasuki dan keluar tikungan. Betul, akan lebih nyaman lengkung peralihan itu ya. Kemudian lengkung peralihan meminimalkan kemungkinan kendaraan berpindah lajur ke lajur yang berdampingan dan cenderung mendukung kecepatan lintasan yang konstan. Ya, betul. Jadi lebih stabil, treknya cenderung bisa konsisten kalau ada lengkung peralihan. Selanjutnya, para pemirsa, radius maksimum yang memerlukan lengkung peralihan. Nah, berbicara tentang lengkung peralihan, saat mana sebenarnya radius yang seperti apa sehingga lengkung peralihan itu diperlukan. Makanya ini diberi judul radius maksimum yang memerlukan lengkung peralihan. Artinya ada suatu batasan radiusnya. Memang agak hati-hati. Nanti dengan lihat tabel Pak Haji akan jelaskan. Pada busur lingkaran dengan radius lebih besar dari nilai-nilai yang ditunjukkan nanti di tabel 57, tidak diperlukan lengkung peralihan. Jadi ada suatu radius tertentu, kalau itu sudah lebih besar dari yang ditentukan, tidak perlu lengkung peralihan. Tapi kalau di bawahnya berarti perlu lengkung peralihan. Sebenarnya itu maksudnya ini, judul ini ya. Nilai-nilai dalam tabel tersebut didasarkan atas kombinasi kecepatan operasi, radius lengkung, dan panjang minimal lengkung peralihan, panjang lengkung peralihan yang dikehendaki untuk run-off super elevasi, dan kebutuhan akan lengkung peralihan jika pergeseran lengkung peralihan lebih besar dari 0,25 sampai dengan 0,3 meter. Ya, oke. Bagaimana bentuk tabelnya, para pemirsa? Jadi inilah yang saya sebutkan radius maksimum yang memerlukan lengkung peralihan. Ya, oke. Ini ada kecepatan desain, tentu VD ya. Kemudian ini ada radius maksimumnya seperti apa ya. Nah, jadi begini. Radius maksimum yang memerlukan lengkung peralihan. Nah, ini baca betul-betul judulnya. Radius maksimum yang memerlukan lengkung peralihan. Artinya apa? Ini maksimum artinya kalau ini kurang dari radius ini maka memerlukan lengkung peralihan. Kalau lebih dari nilai ini maka tidak diperlukan lagi lengkung peralihan. Maksudnya begitu. Nah, contohnya begini ya. Kalau kita akan desain suatu jalan, kecepatan desainnya 80, maka 80 km per jam, maka radiusnya, batas kritisnya adalah di 290. Nah, sorry, ini lurusnya mana ini ya? Oh, 379 ya. 80 kaitannya dengan 379 ya. 1 2 ya 379. Nah, 309. Kalau kita desain misalnya 370 ya. Nah, berarti kan di bawahnya toh, maka kalau radiusnya 370 maka harus menggunakan lengkung peralihan begitu. Tapi kalau kecepatan desain 80 dan kita desain radiusnya itu kita pasang 400 meter, maka tidak diperlukan lengkung peralihan. Begitu para pemirsa memaknainya ya. Makanya di sini bahasanya memang rodok agak perlu konsentrasi memahami ya. Radius maksimum yang memerlukan lengkung peralihan. Kalau itu berada di bawahnya dari angka ini berarti perlu lengkung peralihan. Kalau di atasnya ini berarti tidak perlu lengkung peralihan ya. Oke, baiklah para pemirsa, itulah kiranya yang bisa dijelaskan oleh Pak Haji
terkait dengan alignment horizontal, bagaimana kaidah untuk desain tikungan ini. Jadi penting para pemirsa untuk memahami kaidah-kaidah ini, walaupun secara teknis kita tinggal desain saja, ada jenis tikungan full circle, kemudian spiral circle spiral, kemudian ada yang spiral-spiral, nah kemudian tinggal kecepatannya berapa, kecepatan rencananya, kemudian ditentukan E-nya, super elevasinya seperti apa, tinggal kita desain. Tapi memahami filosofi ini penting para pemirsa, bagaimana desain alignment horizontal suatu jalan itu. Oke, para pemirsa, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.